Siapakah kau wali muda? Apa maksudmu datang ke kerajaan itu? Aku adalah Bandung Bondowoso, pangeran dari Pengging. Tujuanku datang ke sini karena ingin menaklukkan kerajaan Prambanan. Lancang, jangan lupa pulang. Jangan bicara, Tuan! Kau harus memberikan kerajaan Munduran baik-baik, atau aku harus dengan cara kekerasan. Berdua. Medan Perang. Prabu Boko dan Bandung Bondowoso kemudian bertempur. Dalam pertempuran itu, Prabu Boko dapat dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Setelah mengatakan demikian, Prabu Boko lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lebih baik kamu menyatakan kerajaan Munduran baik-baik. Tentu tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Lebih baik kamu mati terhormat dibanding sebagai kejutan. Lagi pula yang akan jadi raja adalah putriku, Roro Jodra, bukan kamu. Kurang ajar! Rupanya dia adalah seorang putri yang menjadi penggantian. Aku harus mendapatkan putrinya. Kerajaan Prambanan ini bisa aku miliki. Setelah mengatakan demikian, Prabu Boko lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Gusti Putri, ketiwasan Gusti. Ada apa pengawal? Gusti Prabu Boko gugur dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, pangeran dari Pengging. Apa? Ayahanda telah gugur? Betul Gusti. Setelah pangeran itu menghabiskan sang Prabu, sepertinya ia akan datang ke sini untuk menangkap putri. Apakah tidak sebaiknya Gusti Putri pergi dari sini saja? Tidak akan pengawal. Aku tidak akan melarikan diri. Aku harus menghadapi pangeran dari Pengging itu. Aku harus bisa mempertahankan kerajaan ini sampai titik darah penghabisanku. Jika itu kemauan Gusti Putri, hamba dengan senang hati akan turun kembali. Keluarlah wahai putri Prambanan. Aku datang untuk meminta menyerahkan kerajaanmu padaku. Aku sudah ada di sini, pangeran. Tetapi aku tidak akan pernah menyerahkan kerajaanku kepadamu. Wah. Ternyata cantik betul sekali putri Prambanan ini. Sungguh, kalau sangat sayang kalau aku bunuh. Aku memberimu tawaran. Gimana kalau kau menjadi istriku? Selain kau bisa hidup dengan tenang, tentu aku tidak akan meluluh hatakan kerajaanmu. Penawaran yang menarik, pangeran. Tetapi, apakah kau bisa menjamin kau tidak akan menyakiti warga? Tentu, aku adalah pangeran dari Pengging. Tidak akan mengingkari janji. Apabila aku mengingkari janji, kau boleh memegang kepalaku di alun-alun. Baiklah, tunggulah nanti petang. Aku akan memberikanmu keputusan. Aku senang dengan menunggunya. Sembari aku menunggu, aku melihat-lihat keindahan negeri Prambanan ini. Tetapi kamu mesti ingat putri, apabila kau sampai salah mengambil putusan dan membuatku kecewa, tentu kerajaanmu yang indah ini aku pastikan bakal hancur menjadi abu. Aku tahu, pangeran. Aku tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tentu aku tidak akan memilih keputusan yang salah. Bagus, aku senang mendengarnya. Apakah Putri akan menerima lamaran pangeran dari Pengging? Ya, demi kebaikan kerajaan ini, aku akan menerimanya, Mbak. Walaupun aku tahu ialah pangeran yang telah membunuh ayahanda. Lalu, bagaimana jika Putri akan dibunuhnya? Kau jangan khawatir, Mbak. Dia tidak akan bisa menjadikanku sebagai istrinya. Ampun Putri, hamba bingung. Tadi Putri bilang akan menerima lamarannya. Tetapi sekarang Putri akan membuat Bandung Bondowoso tidak akan menjadikan Putri sebagai istrinya. Maksudnya bagaimana Putri? Jadi begini, Mbak. Aku akan mengajukan persyaratan yang teramat sulit untuk dipenuhi. Sebab itu, aku juga akan
meminta bantuanmu. Kita akan bersama-sama menjaga keselamatan kerajaan kita ini. Baik Gusti, hamba dengan senang hati membantu putri. Bagaimana keputusanmu, wahai putri perbanan yang jelita? Sudah siapkah kau menjadi istriku? Tentu, aku senang menjadi istri Pangeran Agung dari Kerajaan Penggi. Tetapi, apakah benar kau mencintaiku, Pangeran? Apa yang kau saksikan cintaku padamu? Ya, kau pangeran yang tampan. Dengan mudah, kau bisa mendapatkan wanita manapun. Tetapi tidak ada sinar dari dirimu. Gombal. Lelaki memang seperti itu ya. Demikian pula perempuan selalu meminta cinta atas seorang lelaki. Lalu bukti apa yang kau inginkan dariku? Aku mau kau membuatkanku 1000 candi dalam waktu semalam. Jika kau gagal, kau dan pasukanmu harus pergi dari kerajaan. Dan jangan pernah usik kerajaanku lagi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaan. Tapi ingat, kau harus menjadi istriku setelah aku buatkan candi 1000. Baiklah, kita sepakat. Sepakat. Mbak, Iya Putri, tolong perintahkan pada pengawal untuk mengumpulkan setumpuk jerami sebanyak-banyaknya dan taruh di sisi timur Sungai Opo. Oh iya, dan jangan lupa kumpulkan lesung sebanyak mungkin. baik Putri. Tetapi, apakah hamba boleh tahu untuk apa barang itu? Sudah, nanti kamu tahu sendiri. Baik Putri, hamba akan segera melakukan titah Putri. Bandung Bondowoso memejamkan mata. Ia terlihat sedang membaca mantra. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Cing ulaka cing ratu jin do Bondowoso jalu bantunya. Cing ulaka cing ciripicir. Wahai manusia, apa tujuan dan maksudmu memanggilku dan seluruh rakyatku? Aku ingin meminta bantuanmu untuk membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Buset dapat 1000 candi. Emangnya ente kira kita ini jin apa? Iye, kan kita emang jin. Kan ente ratunya. Lah, iya ye. Baiklah dong, kita akan membantumu. Tapi apa imbalan yang akan kamu berikan? Aku akan memberimu 1000 ekor lembu dan 2000 ekor kambing gede. Jangan mentang-mentang abis Idul Adha ya dong. Tapi itu tawaran bagus. Tapi Oni ingin kau menambahkan imbalannya. Kau harus menambahkan naga. Sanggup gak? Bayar terima kasih Oni. Wih, boleh tiket ke Dubai. Komedi El Pajero. Kau dengar itu Bandung Woso? Apakah kau sanggup? Kau dapat mencicilnya. Tapi untuk lembu dan juga kambing, aku ingin kau membayar di muka. Aku sudah mengiyakannya. Kau boleh membawanya sekarang. Tetapi kau harus menyelesaikan pembangunan candi ini dalam waktu semalam. Baiklah, kita sanggup. Tunggu saja. Ndoro, ada prajurit yang ingin menghadap. Suruh yang menghadap teman. Baik Ndoro. Hamba melihat sesuatu yang sangat mengerikan, Doro. Hamba melihat Pangeran Bandung meminta bantuan dari jin, sehingga mereka dapat membuat candi dalam waktu yang sangat singkat. Jika terus begini, mereka akan menyelesaikan 1000 candi selepas tengah malam. Sudah kuduga, pangeran dari Pengging itu akan menggunakan kesaktiannya. Sedari dulu, aku sudah tahu ia bisa memerintahkan bangsa jin. Tapi tenang saja, aku tahu cara bagaimana menggagalkan usahanya. Emban, aku perintahkan engkau dan kawan-kawanmu untuk menabung besi. Dan kau prajurit,
bakar semua tumpukan jerami yang ada di sisi timur sungai Opang. Baik, Bunda. Tapi masih tengah malam seperti ini, untuk apa menabur lesung-lesung di tengah malam seperti ini, Putri? Untuk suara tabungan lesung itu akan membuat para jin menyadari bahwa ini sudah pagi. Dan untuk pembakaran tumpukan jerami akan membuat langit kemerah-merahan. Jadi, para bangsa jin akan mengira matahari akan segera terbit. Sudah, segera laksanakan apa yang aku perintahkan sebelum semuanya terlambat. Baik, Bunda. Suara lesung, kita harus pergi. Shift kita itu shift malam, tidak ada jatah lembur. Ayo. Apa yang terjadi? Bukankah sekarang masih tengah malam? Kau tidak lihat langit di arah timur sudah kemerahan. Lagi pula, kau tidak mendengar suara lesung. Tak mungkin itu mustahil. Mustahil gimana? Kocak. Sudahlah, cahaya matahari sudah terlihat. Kita pergi sekarang. Lagi pula, kita belum pakai sunscreen. Bagaimana pangeran? Apakah 1000 candi yang kau minta sudah usir? Kurang ajar kau! Kau telah menggagalkan usahaku. Kau yang membuat jinku yang melarikan diri. Apakah aku sehebat itu, pangeran? Aku saja tidak bisa melihat para jin. Jangan besar lidah, Dobrak. Langit memerah dan suara lesung yang dipukul itu pasti adalah ulahmu. Sebab kau telah menggagalkan usahaku. Maka akan kukutuk menjadi candi yang ke-1000. Rasakan itu, Roro Jograk. Kerajaanmu akan kumiliki. Cut.